Bu Ibu, Assalamualaikum Bu. Yuk, sini-sini ngumpul. Bu Min mau bagi-bagi cerita nih. Jadi ya, kemarin Bu Min dapat info tentang yang namanya sustainable living. Udah pernah dengar belum Bu? Yes, benar. Sustainable living ini gaya hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lagi dikampanyekan di mana-mana loh. Nah, salah satu yang jadi perhatian utama dalam sustainable living itu penggunaan air. Kenapa? Karena ternyata air tawar yang kita dan seluruh manusia pakai di bumi ini cuma 3%, Bu. Termasuk dalam 3% ini adalah air tanah, sungai, dan danau. Sisanya itu berbentuk es di kutub sana. Menariknya, air ini jumlahnya tetap, cuma diputar dalam bentuk siklus yang namanya daur air. Jadi seperti air laut, menguap karena sinar matahari membentuk awan, turun sebagai hujan, diserap oleh tanah, lalu mengalir kembali ke laut. Begitu terus. Tapi jangan senang dulu Bu, walaupun jumlahnya sama terus, air kita ini udah banyak yang tercemar. Baik dari limbah pabrik maupun rumah tangga. Rumah tangga Bu. Jadi nih ya, ternyata menggunakan deterjen biasa itu tidak ramah lingkungan Bu, dan mencemari air. Begitu juga dengan sampah kita, apalagi plastik. Banyak mencemari air dalam bentuk serpihan kecil yang bernama mikroplastik. Air tercemar bikin persediaan air tawar yang 3% itu berkurang, lalu masih kita sia-siakan juga. Coba deh Bu sini, siapa yang sama seperti Bu Min, masih menggosok gigi dengan keran air yang menyala? Atau langsung membuang air cucian beras dan sayur begitu aja? Padahal kita tahu kan ya, air ini masih bisa dimanfaatkan untuk nyiram tanaman, malah bagus penuh nutrisi, bikin tanaman makin cakep. Udah sedikit dicemarin, disia-siain lagi. Kan masih banyak saudara kita yang sulit mendapatkan air bersih. Bayangin aja kalau yang tertinggal hanya yang air yang tercemar. Ngeri Bu, sumber penyakit kayak diare, muntaber, disentri, dan lain-lain deh pokoknya tuh. Jadi, Bu Min mau ngajakin ibu-ibu gerak bareng menyelamatkan kelestarian air kita. Caranya mudah aja kok, Bu. Tinggal mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil kita. Seperti habiskan air minum. Kalau nggak habis, jangan dibuang. Masih bisa dipakai untuk ngepel atau nyiram tanaman. Yang kedua tuh ajak keluarga menyikat gigi tanpa air mengalir terus-menerus. Nah, ketiga nih, gunakan air bekas cucian beras dan rebusan telur untuk menyiram tanaman. Kalau yang keempat, belajar membuat pembersih alami dari lera atau kulit buah. Kapan-kapan Bu Min ajarin deh. Nah, kelima ini mengurangi sampah plastik, Bu, supaya zat berbahaya dalam plastik tidak mencemari air atau bikin aliran jadi mampet. Nah, gimana? Mudah kan Bu Ibu? Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Kita seringnya tidak sadar penggunaan air yang terlihat sepele ini justru malah faktor terbesar terjadinya krisis air bersih di dunia. Gimana Bu? Siap beraksi kita? Aksi kita ini sederhana, tetapi membawa dampak yang sangat besar bagi bumi tercinta ini. Apalagi bisa kita wariskan kepada anak cucu selain bumi kita ini. Bener apa bener? Bener kan Bu? Bener dong? Ya bener lah.